Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita awali kajian ini, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki enak ngaji enteng-entengan mon, ben gak sepaneng. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur. Tetapi kata Allah, illa qalilun, kecuali hanya sedikit. Ternyata itu benar, karena ketika kita mendengar bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah agama Islam dan juga termasuk penduduk terbanyak umat Islamnya di seluruh dunia hanya ada di Indonesia. Tetapi dapat kita lihat 800.000 insya Allah masjid yang ada di negara kita ini, yang kira-kira kalau kita perhatikan yang mengerjakan atau mendirikan sholat wajib di waktu itu hanya berapa. Kadang-kadang saya tanya ketika saya mengadakan kunjungan ke Jati Pandak, itu lingkungannya muslim semuanya, dekat dengan masyarakat. Itu saya tanya, gimana jamaahnya Mas Takmir, namanya Johannes Robin Tamirnya, masih 3 waktu Ustaz, hanya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar belum bisa karena saya masih ada di kantor. Juga ketika saya kunjungan lagi ke Ploso, begitu juga jawabannya, ya sementara belum bisa 5 waktu Pak Samsul, masih 3 waktu maghrib, isya, subuh, karena saya masih bekerja, sedangkan krunya belum banyak. Banyak lagi kendala-kendala di daerah-daerah lain yang itu semuanya di sekitarnya mayoritas muslim. Kadang-kadang penduduknya padat, tetapi mereka tidak peduli lagi dengan apa yang telah menjadi perintah Allah, yaitu aqimus sholah niku ten kene Quran pinten katai. Kira-kira saya menghitung ngoten nggih, lebih dari 10 lebih perintah tentang untuk mendirikan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk kita ini adalah hamba Allah yang dipilih untuk menjadi hamba yang dicintainya. Karena salah satu tanda
atau wujud bahwa orang itu dicintai Allah atau tidak, itu bisa kita ukur dengan barometer sebuah hadis Rasulullah yang itu apabila kita perhatikan dan kita amati, tentunya ini adalah ukuran bahwa seseorang itu dicintai Allah atau tidak. Sebelum kita lanjutkan, saya lupa, mari kita sama-sama panjatkan sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita semua mengagungkannya, kita semua meneladani beliau, dan kita semua nanti mengharapkan syafaat dari beliau ketika di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi bahwa kita adalah hamba Allah yang berharap menjadi hambanya yang dicintai. Oleh karena itu kita berbuat, tentunya berbuat yang mendapatkan cinta dari Allah. Artinya cinta kita dibalas dengan cintanya Allah. Oleh karena itu, perbuatan apa yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah? Atau ada sebuah amalan yang itu apabila kita laksanakan, maka status kita menjadi hamba yang dicintai. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 insyaallah, ayat 32 insyaallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat pinten jarul? Ayat Ali Imran 31 nomor 32. Qul in kuntum 31 nggih, terus nggih 31 nggih. Nggih, artinya jarul monggo. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kata Allah ini, nanggone Muhammad, kul katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Apa kompensasi kalau kita mengikuti aturan Allah? Maka kita mendapatkan bonus diampuni dosa-dosa kita. Fayaghfir lakum, maka aku ampuni dosa kamu sekalian. Fayaghfir lakum, maka ampuni dosa, aku ampuni dosa-dosa kamu sekalian. Padahal semua orang insya Allah selalu berbuat dosa, baik itu ringan maupun berat. Yang jelas kalau kita sudah menjadi hamba yang dicintai Allah, tentunya sekecil apapun kita ingin menghindarkan diri dari dosa. Nah, kalau kita berdosa langsung kita diampuni dosa kita dengan apa? Mencintai Allah. Salah satu langkah atau perbuatan yang menjadikan kita dicintai Allah adalah satu, sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Qala berkata, sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud tanggal datang Rasulullah. Mlebeton Mas, mlebeton. Monggo, mlebeton.
Bekne nek sing kepin mlebu yakne gak napa? Gak ketutupan. Napa sing ditanggung kali Ibnu Mas'ud? Ayu amala afdol. Apa amalan yang paling afdol yang dicintai oleh Allah? Jawabnya Rasulullah, qala as-sholatu alal waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Niki enteng nggih. Enteng, mek siji. Nomor siji ngeten. As-sholatu alal waqtiha. Ibnu Mas'ud tanglet datang Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang afdol yang dicintai oleh Allah? Jawabannya nomor setunggal, as-sholatu alal waktiha. Enteng apa ini? Enteng, enteng, insya Allah enteng. Kalau orang sudah terbiasa enteng, insya Allah kami itu mempraktekkan enteng kalau sudah terbiasa dan tidak ada sifat munafik atau kemunafikan tidak ada dalam diri kita, itu enteng. Tetapi yang jelas ketika kita mau menerapkan sholat tepat pada waktunya harus ada yang namanya sarana. Kalau sarana sudah ada, tinggal kita mencari lagi pelengkapnya. Juga ada muadzinnya, ada imamnya, dan ada yang menjaga waktu. Kadang-kadang tukang adzan iku kadang-kadang nggih abot dong tukang adzan. Seperti kami ya. Nek kula niki kan nek zuhur iki kebagian teng kene daerah Mancar Peterongan. Ning tepi kali kula. Cuma idek kali kantor kula. Toko kula maksudnya nggih. Idek kali penggawean kula. Akhirnya kalau tepat pada waktunya, maka di situ kita diprotes karena harus menyesuaikan dengan jamaah. Sing sebenarnya kenapa? Jamaahane wonge nganut karo Gusti Allah napa Gusti Allah kudu nganut ambek wonge? Wonge nganut Gusti Allah. Lah ketika kami ingin menerapkan itu as-sholatu al-waqtiyah tepat pada waktunya, diprotes. Diduki surat, Pak Samsul dalam niki keputusan rapat wau dalu. Napa isine saya maca dhewe. Ketika jam 11:18 itu kan sholat zuhur nggih. Saya menerapkan itu. Langsung diprotes. Niki sing bener kula apa teng tiange. Nah niki padahal seharusnya kita harus as-sholatu al waqtiyah, tepat pada waktunya. Sehingga ketika itu kami terapkan, kita pun mendapatkan hambatan. Akhirnya kita selisih karena saya baca di keputusan Pak Samsul ini sholat zuhur jam 12. Oh ya wis saya terima. Kulo ngakal ini sholat zuhur jam 12. Gampang carane. Adane jam 12 kurang seperempat. Engko nek wis jam 12 dikomati. Lah jam 12 pun jam 12 nih. Jadi menunggu jamaah sampai seperempat jam. Itu saya siasati seperti itu. Maka menegakkan sholat tepat pada waktunya lumayan bisa bergerak. Sebelumnya saya itu mendapatinya sholat zuhur itu jam 12:30. Ini penduduknya padat penduduk, bukan penduduknya arang-arang kayak iki mboten, padat penduduk. Ternyata masih sulit diterapkan. Oleh karena itu dakwah kita ketika itu maka harus pelan-pelan, karena kalau tak genjot iki mesti tambah buyar. Akhirnya sekarang sudah tidak lagi jam 12 kurang seperempat, bergeser karena zuhurnya kan 39 ya, 39 ya. Zuhurnya jam 39 apa? Iya, 39.
Kalau papat loro kalau adani. Nah, sudah tidak ada yang protes lagi. Kalau teni gak ada teguran ini, berarti sudah mulai diterima. Itu. Jadi pelan, dakwah itu harus pelan, jangan sampai ngegas. Kalau kondisinya psikologi dari masyarakat setempat itu kurang mendukung. Alhamdulillah sudah berhasil. Berapa tahun? 8 tahun. Merubah kebiasaan sholat duhur 12:30 bisa sampai kepada tingkatan yang jam 12:40, 41. Bahkan kadang-kadang bukan saya yang adzan, tetapi masyarakat situ yang sudah menyadari. Jadi tiang mriku sing mulai sadar bahwa sholat itu harus tepat pada waktunya. Jadi kalau orang situ Pak Samsul kok maju sholat duhur, alhamdulillah niku wae sing adzan dadi kula. Alhamdulillah sudah berhasil. Sampai di situ akhirnya semuanya yang memberi surat keputusan tadi gimelo, sehingga kita bisa berkiprah di situ. Dan biasanya di situ kan kurang memperhatikan bagaimana shopnya, itu kita perbaiki pelan, tetapi kita sudah bisa masuk untuk memberikan kontribusi amal soleh, sehingga kesempurnaan shop sudah mulai tertata. Ini langkah-langkah yang kami jalankan, karena di dalam surat An-Nisa kan ngeten, inna sholata kanat al-mu'minina kitabam mauquta, sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang mukmin kitabam mauquta, yang sudah ditentukan waktunya. Lapo diundur-undur, khawatire nek wis wayahe terus diundur meneh, nek mati dadak lak rugi ya. Bahkan kita belum menjalankan kewajiban. Jarul An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat al-mu'minina kitabam mauquta, itu adalah ketentuan dari Allah bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan kita yang harus menentukan waktu sholat. Sampun artinya ya Ron? 103. Ya, inna sholata itu banyak macam itu dijawab. Sesungguhnya tengah-tengah, sesungguhnya sholat itu adalah bagi orang mukmin kitabam mauquta, sudah ditetapkan waktunya. Monggo artinya secara global. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, niku. Maka dari itu kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Sopo sing biasa nunda, nek mari ngaji ki ojo sampai ditunda. Jadi nek umpamane jenengan supaya gak gampang ninggal sholat, biasa ngeten, wong-wong niku gampang ninggal sholat nek wayahe duwe gawe, wis kadung dipuasi ditobel kene tebeli kate wudu yo eman engko baleni meneh. Maka kita siasati untuk jangan sampai kita ini meninggalkan perintah sholat. Maka dapat kita ketika sholat duhur tiba langsung kita laksanakan sholat duhur. Nek nemen-nemen kepepet ya, nek kepepet nemen dijamak, coba dijamak saja duhur asar. Engko asar ketis bayang wake tamu kate ninggalo gak iso. Engko nek tak wudoni wis jelas make up buyar kabeh. Maka diusakno supaya gak batal, maka kita ini untuk melaksanakan sholat duhur dan asar dijadikan satu, untuk kita niatnya sholat jamak, bukan kosor gue, sholat jamak tok dijadikan satu, duhur sama asar. Mumpun datang duhur sampai asar di waktu asar. Nah ini kita termasuk cing ngakali meneng. Engko tingkok akhirnya gak kelakon. Nah ini bahaya nih ngoten. Maka kita memohon kepada Allah
supaya diberikan rukso, yaitu kita adakan jamak. Kalau wis kepepet nemen lho nggih, kepepet nemen. Kalau bisa kita sholat, kita sholat. Insya Allah kalau kita sudah imane toto, ninggalo wong lagi buhu niku ndak apa-apa. Disiasati semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa maka kita jamak. Dan demikian itu meminimalisir kita tidak sampai meninggalkan sholat. Dan hasil dari sholat itu sendiri adalah kita ini dijauhkan dari Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut 45. Saya buka Al-Ankabut, insya Allah 29. Surat 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kompensasi yang kita dapatkan dari Allah apabila kita mengerjakan sholat. Panggil. Bun, ayat 45. Ankabut surat 29 ayat 30 Anrum 28 Qasas. Ya, Ankabut 45 Jarul, monggo Jarul. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, niki kan ayat yang penuhnya kan begini. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitabi aqimis sholat, dan bacakanlah apa yang telah diwaksukan kepada kamu dari kitab yaitu Al-Quran. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Mboten kerjakanlah sholat nih. Aqim iku ngadeg, koma yakumu ngadeg. Ngadeg niku nek ngadegno omah niku cukup wong siji apa wong loro apa wong telu, gotong royong. Masih seprofesi apa profesional apapun seseorang ketika mendirikan sebuah rumah maka dia memerlukan orang lain. Dan apabila sholat ini kita dirikan maka kita pun harus ada namanya imam, harus ada namanya jamaah, baru kita mendapatkan nilai tambah lagi. Kalau mengerjakan sholat saja maka nilainya hanya 1. Kalau kita mendirikan sholat nilainya menjadi berapa? 27 lagi, 27 derajat. Akhirnya kelipatannya lebih banyak. Katakanlah jenengan nek sholat 5 waktu sehari semalam kan 5 waktu. Nek sampean kerjaan dhewe maka akan mendapatkan 5 kebaikan. Ketika kita kerjakan dengan berjamaah berapa kali? 27 kali 130 derajat. 135 derajat. Nilainya lebih tinggi. Nah ini insya Allah dapat menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Sampean pas-pasan nang Surabaya pas-pasan, iso ta? Iso sampean nang Surabaya pas-pasan. Contohnya tahun 90-an kuwi. Ten Surabaya. Sanggup pas-pasan dengan harapan Mas kula niku nyupir bis. Engko mulai aku bareng Cacak. Sang kula pas-pasan. Gawe mangan gak iso mek kena gawe numpak sepur tok. Akhirnya napa? Cacak kula mboten mlaku. Tenten mulai Jayabaya niku. Akhirnya lantang-lantung ten ngene. Akhirnya petuk tangga kula becak. Jadi kuro tilem tendekur becak sewengi matur ngoten mulai numpak sepur KRD. Berapa ongkosnya? 150 rupiah. 150 rupiah biyen saged Surabaya mbito saged. Nah niki gara-gara apa? Sangune pas. Lah awak dhewe ini kan badhe wangsul ten nggone Gusti Allah. Nek sangune pas mani ya sampean. Wani mboten menghadap kepada Allah dengan bekal, dengan modal pas-pasan.
sholat 5 waktu masih dikerjakan, tetapi hanya dikerjakan sendiri. Pas tahu ono sing sholat nang omah dikerjano qobliyah ba'diyah ngene mboten, jenengan sholat teng griya lan enten qobliyah zuhur ba'diyah zuhur rakaat mari sholat dhewe isuk ngerjakno qobliyah ba'diyah paling papat tok iki kesusu-susu ping papat wis kesusu gak mungkin gena-gena maru wiritan maru sholat ba'diyah pemane qobliyah gak mungkin soalnya pas mepet pisan kate asar niki berat niki. Ya kalau kita sholat jamaah kan jelas bisa menggunakan fasilitas yang namanya muakkad, sholat sunnah muakkad, sholat yang mengiringi sholat wajib waktu namanya muakkad yang kuat dan Rasulullah selalu melaksanakan. Nek ghairu muakkad kados sebelum maghrib kan boleh sholat sunnah 2 rakaat tetapi bukan muakkad. Yang muakkad adalah sing kuat, maksudnya yang kuat yang Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Niki tambahane lah kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan ini maka dia telah membangun rumah di surga. Sampai kepingin bangun rumah mboten di surga. Nah, gampang amalane sampean sholat qobliyah ba'diyah yaitu sholat rawatib, sholat sunnah rawatib yang itu muakkad, artinya yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu tadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nek 2 rakaat sebelum subuh ini istimewa betul. Siapa yang ingin kaya silakan sholat sunnah sebelum subuh. Yang ingin kaya yo bukan kaya hanya di dunia tapi kaya di akhirat. Apa pahalanya? Seperti dunia dan seisinya. Pahalanya diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Padahal sampean nang Kalimantan, sampean nang Papua, isine Indonesia tok nggih. Isine sing nang nggone negara Indonesia tok niki lho, gak karu-karuan akeh. Lah kata Allah nek kepingin sugih sholat sunnah qobliyah subuh maka imbalannya kata Allah dunia dan seisinya. Ono laute, ono napa nih hutane, hutannya ada, hutan ngeris ono salame gak karu-karuan akeh apa meneh niki sak donya ya napa wis gak iso mbayangno. Itulah kemurahan Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang saya lanjutkan niki pun kata napa uraian saya yang jelas bahwa kalau kita mau menjadi hamba Allah yang dicintai, amal yang pertama adalah hendaknya kita dapat mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ini keistimewaannya ketika kita mau berjamaah ada yang mengiringinya. Nek kalau biasa ngeten sebelum zuhur tahiyatul masjid 2 rakaat, setelah itu qobliyah 2 rakaat, sholat wajibnya 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Niki tok zuhur tok oleh 10. Apa meneh sampean sebelum zuhur tengok-tengok ta mriki 10 menit lah sholat sunnah tahiyatul masjid, setelah itu jenengan dzikir tok sudah dihitung sama dengan orang mengerjakan sholat. Nate pun nomor dereng. Niki monggo mun telat sampean. Nanti
umpamane sampean maghrib nang isya gak muli, sampean tengok-tengok temriki kali maca Quran utawa mboten maca Quran tapi ngadep teng kiblat zikir, ndongakno dulure, ndongakno anake, ndongakno tanggane, itu diterima doanya dan juga dicatat oleh Allah seperti sholat. Jadi sampean selama ngenteni maghrib nang isya di buku sholat, di buku sholat. Sampai nanti sholat maghrib sampai isya sunnah atau burus. Dari nanti nggih. Nek dari nanti sampean mboten usah sholat, sampean mlebet masjid, sholat tahiyatul masjid. Ketika maghrib kita tunggu sampai isya ndak pulang, niki ke buku sampean sholat. Padahal sampean mboten sholat, itu di buku oleh Allah kita mengerjakan sholat. Enak nang mboten? Tiba-tiba mlebu surga gampang nggih. Iya napa ya? Lah, kita menunggu waktu sholat ribat namanya. Tekok maghrib nang isya tengok syaratnya batal wudu lho nggih. Nek wis batal wah beda malih. Dadi kita jaga wudu kita. Nggih. Batal wudu langsung masuk lagi. Salat syukril wudu. Nanti salat syukril wudu. Nanti apa dereng? Salat syukril wudu. Salat setelah wudu namanya salat syukril wudu. Siapa yang pernah menjalankan sahabat Rasulullah? Banyak. Cuma kita ngaku-ngaku umat Rasulullah gak tahu ngelakoni syukrul wudu pisan-pisan tapi do-pido ta syukur-syukur iso sebelum tidur ambil wudu, setelah itu sholat syukrul wudu baru turu. Saiki soal apa? Akeh wong sing kebablasan turu gak iso tangi, maka kita hendaknya niki siap-siap mawon. Soalnya turu niku padha karo kita dipateni karo Gusti Allah, dimatikan oleh Allah. Maka persiapan kita, maka pertama kita ambil wudu supaya nanti kita dijadikan oleh Allah ketika mati kita masuk surga. Gampang nggih, tapi nek kene wadem harus ras. Apa meneh sing ngentutan, tambah rasa. Nah niki. Tapi niki bodoh-bodoh kok niki. Amalan yang tidak memerlukan materi atau modal. Lah sampe wudu niki modal napa? Pokok ana banyune bisa kita berwudu. Tetapi kadang-kadang wis ana banyune sing ana iku arasen, sing gedhe aras-aras ini daripada liyane. Kula dhewe nggih ngoten arang-arang tasen nek kate turu wudu niku tasih arang-arang. Cuman nek kula ketika saya berwudu mau tidur kula tambahi kali witir 3 rakaat. Ini wasiat Rasulullah untuk mengerjakan witir 3 rakaat. Ojo sampai ninggalno witir 3 rakaat. Nah, ini umpamane nek mati alhamdulillah si iso nggawa salat. Jamaah yang dirahmati Allah. Waduh, kurang pirang menit? 10 menit ya. Padahal 3 nih pun nggih. Sampeyan eling. Amalan yang pertama yang kita dapat dekat dengan Allah, menjadikan status kita adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka kita hendaknya sholat tepat pada waktunya. Sanadnya dari Ibnu Mas'ud, perawinya dari Muslim. Jadi hadis ini dari sanad Ibnu Mas'ud, cuma ada sanadnya lagi dari Abu Hurairah, ada yang dari Abu Hurairah, ada dari sanad dari Ibnu Mas'ud. Yang kami baca ini dari sanad Ibnu Mas'ud. Yang selanjutnya, qultu summa ayya Rasulullah, takon malih Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawabe Kanjeng Nabi ngeten, al jihadu fi sabilillah,
jihad di jalan Allah. Nah, jihad di jalan Allah. Nek jaman biyen bapak-bapak biyen sampai sak mangkin enten apa monumen perjuangan. Itu jihad bapak-bapak kita. Jihad mbah-mbah kita. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena negara kita sudah merdeka, perjuangan kita bisa lewat politik. Karena apa? Nek gak lewat politik kita sudah kalah. Kebijakan-kebijakan negara sudah bersifat sekularisme, sudah sekuler. Sampean bayar zakat niki diwajibaken apa mboten kan negara? Sing nangani kan mboten anu lembaga Basnas, Badan Amil dan Zakat. Semuanya berkewajiban untuk membayar zakat. Tetapi sing bayar zakat niki sing merasa wajib kata mboten. Bayar zakat niki lho. Kan sing katane kan wajib pajak. Wonten tulisan wajib zakat. Ya, ibu-ibu, enten tulisan wajib zakat. Lah mboten to nggih. Sing ngeten wajib bayar pajak. Coba sampean sepeda motor sampean gak bayar pajak. Lak ketir-ketir liwat embong gede. Soalnya kadang-kadang kalau kita kalah diplomasi maka tidak bisa kena denda. Sak mangkin sampean duwe lapak cilik usaha titik mon niku pun kena pajak. Normale. Padahal yang seharusnya yang wajib itu zakat, pembersih di diri. Zakat itu gak larangmu ora. Setahun 2% setengah. Loh, setahun 2% setengah. Ini ae si akeh sing gak bayar. Padahal nek gak dibayar meneh-meneh dadi ula melilit dirinya, disetrikakan di punggungnya. Mengko nek sing wong loro geger tuh punggung gak waras-waras berarti wong iki gak tau bayar zakat. Ya, dikekno hukumane pas jino donya apa meneh meniten gene akhirat. Sampeyan pun bayangno setrikane ten donya lho nggih. Ini setrikanya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, juga jihad di sini bisa sampean lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Pendidikan ini kan enten namanya TPQ. Pendidikan non formal. Ini kalau kita mau mendirikan TPQ, maka kita pun termasuk sudah jihad. Seperti buku gini ki, umpamane piyambake niate mulang niki untuk mencapai ridha Allah sebagai ibadah kepada Allah, maka sudah termasuk jihad. Mencerdaskan bangsa itu termasuk jihad. Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melawan hegemoni Belanda ketika itu sing iso sekolah kan wong sugih-sugih tok, priyayi tok. Lah orang pribumi bodoh-bodoh. Maka jihad yang tidak sampai bertentangan dengan Belanda, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan napa? Sekolah. Nah, itu termasuk jihad. Jihad supaya menjadikan bangsa Indonesia pinter, gak gampang dibodohi. Makaten nggih, sakjane kirang malih niki. Kapan-kapan mawon nggih. Niki selanjutnya, niki materi ini adalah kelanjutan dari khutbah kami. Khutbah kami yang Jumat kemarin itu kan membahas 3 amalan yang dibenci oleh Allah. Kapan-kapan saya ada 3 amalan yang dibenci Gusti Allah, tetapi no Indonesia mendapatkan nominasi. Kapan-kapan bisa kembali ya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.